Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So, total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, nama saya Ining. Saat ini saya di Baleo Mall, bisnis online. Omset yang saya dapat 700 juta per bulan dengan profit sekitar 300 juta per bulan. Awalnya saya dulu punya usaha offline. Tapi pada tahun 2015 saya bangkrut. Di luar ekspektasi saya banget. Dia ya seperti memperlakukan saya itu udah nggak wajar. Tunggu, maksudnya nggak wajar ini dilayanin atau diapain? Dia minta dilayanin, dan dia bilang kalau saya sendiri tuh kamu kan udah saya bayar. Udah di booking. Tanpa sepengetahuan. Udah kayak saya nggak punya harga diri banget. Siapa yang berani kayak gitu loh. Sampai ibaratnya saya dijual lah ya kalau kayak gitu. Iya. Dijual tanpa sepengetahuan. Iya, betul. Dia mengeluarkan uang 10 juta. Hah? Iya. Saat itu dia ngeluarin uang 10 juta, dia lempar ke muka saya. Ya, saya di sini, dia jalan nyenggol plek gitu kan. Tangannya kemana-mana lah ya gitu. Oh iya. Saya bilang, ya Allah, ya ini sebenarnya sih termasuk pelecehan seksual. Iya. Dari Alhamdulillah itu rata-rata per bulan sekitar 700 juta. Tapi untuk saat kemarin pas ada puncaknya sih ya bisa lah. Berapa? Lebih? Dapat berapa? Ada 1 kali ya. Sekitar hampir 1 M. Iya. Wow. 2 hari kita ikut pelatihan. Kita benar-benar jalanin, kita optimasi. Januari 2020 Oke. Kita langsung naik. Berapa Drastis. persen? Dari banyak berapa banget. ke berapa? 20 orang. Ada sih. Wow. 15-20 lah. Omsetnya sempat tadi mencapai juga 1 miliar ya. Kali ini kembali saya kedatangan salah satu tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu member di Baleo Mall, Mbak Ining. Usianya 33 tahun, asal dari Cilacap, dan saat ini memfokuskan diri di bisnis online. Beliau bisa menghasilkan omset yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 700 juta per bulan dengan profit atau keuntungan yang kurang lebih itu sekitar 300-an juta per bulan. Ya, luar biasa sekali. Selamat datang Mbak Ining. Ya, bener ya Mbak Ining ya? Iya betul. Asalnya dari? Saya dari Cilacap. Cilacap, iya. Oke. Tapi untuk saat ini sih tinggal di Banjar. Oh, tinggalnya sekarang di Banjar. Banjar mana nih Banjar? Ciamis. Oh, Ciamis, Iya. daerah Jabodetabek itu ya? Bukan ya? Jawa Barat. Jawa Barat itu iya. ya. Oh. Oke. Iya. Usia 33 iya, tahun, betul. tapi kayak masih Masih muda. 17 tahun ini kayaknya. Sih. Imut-imut gimana gitu, Mbak. Oke. Ya, Mbak Ining, kalau boleh tahu nih, itu omset 700 juta per bulannya? Iya. Dari Alhamdulillah itu rata-rata per bulan sekitar 700 juta. Tapi untuk saat kemarin pas ada puncaknya sih ya bisa lah. Berapa? Lebih? Dapat berapa? Ada 1 kali ya. Sekitar hampir 1 M. Iya. Wow. Nah, untuk keuntungan itu kurang lebih sekitar 300-an ya tadi ya. Iya, 300 juta. Rata-rata sih segitu ya. Kita Wow. rata-rata. Nah, kalau boleh tahu nih, itu sebenarnya Mbak Ining sendiri itu dropship atau stok produk? Untuk awalnya kita dropship. Awalnya dari dropship. Bisnis online itu awalnya kita dari dropship.
Oke. Lama-lama kita berapa bulan berjalan karena kita coba stok barang sendiri. Oke. Berarti awal mula bisnis online itu dropship, dan setelah berjalan ini kita Mbak Ining memilih untuk stok sendiri ya. Oke, keren. Nah, sebelum kita bahas nih lebih detail tentang ya perjalanan Mbak Ining lah. Aku pingin banget tahu latar belakang Mbak Ining itu dulunya seperti apa, karena tadi di awal ya aku sempet tertarik banget nih ya, tapi sekilas doang gitu. Aku pingin tahu banget nih latar belakangnya itu dulu apa sih Mbak Ining? Awalnya saya dulu punya usaha offline, tapi pada tahun 2015 saya bangkrut. Awalnya usaha offline itu dari tahun berapa? Udah sekitar 5 tahunan pas itu ya. 5 tahunan. Berjalan ya? Iya, berjalan 5 tahun, bangkrut sih. Bangkrut. Itu usaha apa sih Mbak? Pas dulu kita usahanya itu mebel. Kayak furniture gitu kan. Tapi ya kita gimana lagi udah. Oke, dan berjalan 5 tahun bangkrut. Iya. Oke, terus setelah itu ya karena bangkrut, saya akhirnya memutuskan untuk kerja. Karena tadi bangkrut bangkrut itu saya memutuskan untuk kerja, dan saat itu usia saya sudah 25 tahunan ya, 26 lebih sih. 25 tahunan. Nah saya juga udah bingung dong, kerja mau di pabrik juga udah nggak bisa. Akhirnya saya coba ngerantau, saya kerja, saya ketemu sama orang. Akhirnya saya nggak semulus itu sih sebenarnya Mas. Gimana? Tunggu dulu. Oke. Tadi Mbak Ining berarti ini bisnis sebenarnya dari umur 20-an ya tadi. Furniture itu tadi ya. Betul. Nah, terus 5 tahun furniturnya bangkrut. Setelah bangkrut, Mbak Ining tadi memutuskan untuk coba cari kerja. Nah, itu kerja apa? Awalnya saya ngelamar-lamar di pabrik kayak gitu-gitu, tapi kan karena dari faktor usia ya. Udah 25 tahun. Jadi nggak boleh kan. Oh iya, pabrik nggak bisa ya. Kan mereka tuh cuma terima di 23 ya, maksimal 23. Maksimal. Rata-rata di pabrik kayak ya. gitu kan. Nggak tahu juga sih saya, cuman nggak ada yang terima sih. Dan akhirnya saya saking bingungnya saya coba cari-cari, ketemu sama orang. Oke. Sebenarnya sih bukan teman saya, dia kayak saat itu saya masih punya suami. Iya, oke. Saat itu temennya suami ada yang nawarin, katanya ada kerjanya itu kayak di hotel. Oke, kerja di hotel. Bilangnya saya ada lowongan sebagai resepsionis. Tapi boleh tahu nggak itu kenalan itu dapat dari mana? Dari suami. Kenalan dapat dari suami. Iya. Dapat kenalan dari suami, kerja di hotel sebagai resepsionis. Iya, bilangnya seperti itu. Pas itu ya karena saya butuh ya. Pas itu kan bangkrut juga otomatis utang saya di mana-mana dong. Saat itu utang saya sekitar 250 jutaan. Dari hasil kebangkrutan furniture. 2015. Iya, furniture itu ya. Iya. Nah, makanya pas itu saya ditawarin kerja di hotel sebagai resepsionis. Seneng dong. Iya. Ya udah saya langsung oh iya oke, saya datang gitu. Saya datang. Dan ternyata di sana itu bukan sebagai resepsionis. Terus? Awalnya sih iya, di depan kayak nungguin customer datang kayak gitu. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu. Ada satu tamu, masa iya tamu harus dianterin sama resepsionis gitu. Diantar ke kamar? Iya. Oke, terus? Dan di sana di luar ekspektasi saya banget. Dia ya seperti memperlakukan saya itu udah nggak wajar. Tunggu, maksudnya nggak wajar ini dilayanin atau diapain? Dia minta dilayanin, dan dia bilang kalau saya sendiri itu kamu kan udah saya bayar. Udah di booking.
tanpa sepengetahuan. Udah kayak saya nggak punya harga diri banget, siapa yang berani kayak gitu loh. Sampai ibaratnya saya dijual lah ya kalau kayak gitu. Iya, dijual tanpa sepengetahuan. Iya betul. Oke. Setelah itu saya kabur, saya coba keluar. Sampai orangnya juga marah-marah, saya dilempar. Yang satu hal yang paling saya ingat kejadian saat itu, orangnya itu si bapak-bapak sih, orangnya udah tua banget. Dia mengeluarkan uang 10 juta. Hah? Iya. Saat itu dia ngeluarin uang 10 juta, dia lempar ke muka saya. Si bapak-bapak yang tadi booking itu. Iya. Saya bilang ya ampun, semurah itukah harga diri saya gitu. Oke. Sampai saya digituin. Nah setelah saya keluar, saya tanpa mikir apa-apa saya langsung pergi. Dan ternyata ya ada seseorang yang dekat dengan saya dan berani memperlakukan saya seperti itu. Oke. Itu di tahun 2016. 2015 pas awal-awal bangkrut. Awal bangkrut itu masih 2015. 15, iya. Kalau boleh tahu, tadi itu kan Mbak Ining itu sebenarnya dapat tawaran dari temannya suami. Dan apa mungkin yang salah satu yang ngelakuin itu adalah Iya. Suami. Saya sih nggak mau bilang itu dia yang melakukan atau bukan, cuman sampai saat ini pun saya nggak mau tahu dia yang memperlakukan saya seperti itu atau bukan. Dan saya saat itu masih bodoh aja, mungkin karena saya lagi banyak problem, jadi saya bodoh aja. Saya pura-pura, kok teman kamu gitu ya gitu. Saya masih baik kok sama suami saat itu. Oke, tapi Mbak Ining sempat ketemu sama suami berarti? Maksudnya, iya setelah problem itu ketemu sama suami, ngobrol ya? Ngobrol. Curhat juga? Iya. Oke. Nah, tanggapan suami apa pada waktu itu? Ya udah, kayak dia biasa aja, kayak cuek aja. Cuek. Kayak ya udah, mungkin dia nggak tahu juga gitu. Jadi ngomongnya tuh seolah-olah nenangin saya. Mungkin dia nggak tahu gitu kalau tempat kerjanya kayak gitu. Mungkin dia juga cuma ngasih lowongan kan, ibaratnya ngasih loker ya udah, penting kamu kerja kayak gitu kan. Dia cuma menenangkan aja. Sedangkan saya juga mungkin karena bodohnya saya juga ya saat itu, saya percaya aja sih sama suami saat itu. Oke, tapi tawarannya adalah sebagai resepsionis ya? Iya, awalnya kayak gitu, bilangnya seperti itu. Oke. Mbak Ining pada saat itu apa lagi yang terjadi? Setelah itu saya kan udah sama suami juga saat itu saya udah anggapnya itu biasa aja. Ya udahlah, mungkin iya suami saya nggak tahu gitu kan. Saya coba cari kerja lagi sampai akhirnya saya pakai ijazah SMA nggak laku, saya pakai ijazah yang D3 saya juga nggak laku. Ya udah, saya ngerantau. Saya ke Jakarta. Kebetulan ada temen juga yang nawarin katanya jadi ART. Ya udahlah, jadi pembantu rumah tangga, Mas. Padahal D3. Ya ada D3. Pas itu saya ke Jakarta, saya jadi pembantu rumah tangga beberapa kali. Dan kejadiannya itu hampir sama. Saya juga mikir, kenapa kejadiannya kayak gitu terus ya? Maksudnya hampir sama ini gimana? Kenapa kayak gitu terus gitu? Pas di Jakarta kemarin itu, awalnya itu saya kerja baik-baik aja tuh, Mas. Saya ngasuh anak jadi babysitter gitu deh kayaknya. Terus saya udah berusaha nyamanin lah ya, namanya kerja kayak gitu. Saya nggak terbiasa, saya berusaha buat kerja baik. Tapi di satu sisi mohon maaf ya untuk majikannya itu kurang baik terhadap saya. Bukan majikan perempuan, tapi yang bos saya yang laki-lakinya kurang baik. Oke, perlakuan apa yang dilakukan sama Mbak Ining? Ya saya dapat perlakuan yang kurang wajar dari dia. Sampai akhirnya saya juga nyerah, saya nggak bisa. Perlakuan apa? Karena mungkin ngelihat saya jauh dari suami saya kerjakan. Ya kadang kata-katanya itu bikin kita sebagai perempuan ngerasa gak nyaman lah, risih. Perlakuan dari kata-kata si bos yang laki-laki itu. Iya betul. Oke.
Tapi suami pada waktu itu di mana tuh Di posisinya? kampung. Di kampung kerja Oh, nggak? enggak. Terus uang suami siapa yang kasih? Mbak ini. Konyolnya saat itu saya masih mau ya. Gaji saya itu saya kirim ke kampung buat biayain anak sama suami. Oke, Untuk Mbak ini saat kasih itu, ke iya. suami. Jadi saat itu suami masih dibiayain dari saya. Oke. Itu jadi IRT berapa lama sih? Jadi RT sebenarnya saya nggak lama sih, yang di Jakarta berapa bulan aja, sekitar 3 bulan. Terus saya pindah lagi dari IRT itu, saya pindah lagi jadi bener-bener IRT yang cuci gosok. Karena saya awalnya nggak pernah cuci gosok, saya nggak pernah kayak nyapu ngepel aja. Dulu itu awalnya saya dikerjain sama orang. Nah saat itu saya bener-bener harus bisa mengerjakan itu, dan saya dibayar sama orang. Oke. Berarti tahun itu sangat tragis Itu sekali ya. 2016 awal. 2016 ya. Iya. Saat itu saya harus lakukan demi saya dapat uang untuk anak-anak. Dan untuk suami juga. Iya, saat itu untuk suami juga. Oke, kembali lagi dulu tadi ke sebelumnya. 3 bulan nih di tempat pembantu rumah tangga yang pertama tadi ya. Berarti tugasnya hanya menjaga anak. Menjaga anak. Bos ini punya anak. Berapa Iya. orang anaknya? Satu. Iya, usianya Nah. baru 3 tahun anaknya. Sekarang ini sekitar baru 3. Yang waktu itu anaknya saat itu usianya 3 tahun, 3 masih kecil tahun, banget. masih kecil. Iya. Nah, si istri tadi kerja, suaminya juga kerja. Tapi ternyata si bos suami kok kayaknya agak ada yang mencurigakan Aneh ini gitu iya. ya. Itu sempat nggak melakukan satu tindakan, maksudnya yang memang udah melakukan fisik atau mungkin ya toel-toel dikit gitu? Iya, Sempat. kayak gitu. Sempat juga. Iya, itu yang buat saya bener-bener saya Apa memilih yang keluar. dilakukan? Awalnya ya Mancing mungkin ya, Mancing, biasa iya. mancing dengan kata-kata mungkin iya dikit. cowok gimana coba lah gitu lah. Ya. Mbak Ining cantik banget. Tapi kan memang cantik ya aslinya. Ini umur Amin. 33 aja 33 segini. ini. Gimana umur 25-nya gitu? Dulu hancur bang. Masa hancur gimana? Dulu pas lagi bangkrut nggak kayak gini kali ya. Oh, oke. Hancur dulu. Nah, itu tadi sempat berarti melakukan tindakan ya, mungkin awalnya mungkin dari cakap, Awalnya dia bicara. awalnya tuh dia cakapnya tuh baik kali sama aku gitu ya. Sempat nawarin sesuatu, kamu mau ini enggak? Kamu Sempat. Saya dibelikan baju, dibelikan tas. Oh iya. Iya. Dibelikan betul. sama si bos laki-laki. Iya betul. Oke. Saya pikir kan mungkin karena anaknya saya ngomong kan. Oh, Kasut tiap hari, iya, dia baik iya, karena saya baik sama anaknya gitu. Kita juga Oke. senang, kita pikir Iya, positif. kita mikirnya udah positif aja kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya pas satu hari saya benar-benar bikin saya nggak bertahan di sana apa. Dia itu berani. Awalnya cuma kalau panggil saya pegang pundak, oke lah, saya wajar ya, namanya sama pembantu gitu kan. Mungkin takut saya nggak dengar atau apa, saya mikir itu wajar. Sebenarnya gitu biasa kan. panggil nama, tapi ya it's okay lah. Terus lama-lama kok kayak gitu ya, berani. Maksudnya berani apa? Kayak gimana ya? Pegang Kayak ada yang fisik gitu loh. fisik Pegang bagian yang nggak wajar sih. dipegang. Iya, kadang bagian Iya. belakang saya kayak gitu kan. Bokong. Ya kayak gitu, makanya saya nggak nyaman. Saya takut. Dan terakhir yang bikin saya benar-benar takut, dia itu kayak ngancam, ada ancaman. Apa Jangan ancamannya? bilang ya, Sama jangan istri. bilang istri saya ya. Oke, saya diam. Tapi jangan diulang karena saya saat itu butuh banget duit kan. Ya udahlah, saya bilang oke, saat ini saya nggak bilang, tapi jangan lagi ya. Oh, Saya nggak suka gitu kan. Mbak Ining bilang sama dia. Karena kan saat itu cari kerja susah banget kan. Ya udah saya Ya coba bertahan mau gitu nggak kan. mau bertahan. Ya. Terus saat itu ya saya nggak kok, cuma kali ini aja kata gitu. Kali ini maksudnya kali Kali ini. ini tuh cuma dia kan pegang Oke. belakang saya ya. Nah dia
kok begitu ya Pak, saya bilang ibu ya, kayak gitu kan. Oh. Saya langsung Mbak ngomong Ening dong, langsung saya bilang ibu ya, defense. saya nggak suka ya Pak, saya diperlakukan kayak gini gitu. Iya. Ternyata Bapak baik sama saya selama ini, kayak gitu ya sama saya gitu kan, saya gituin. Dan terakhirnya, tolong ya untuk saat ini tolong ya jangan bilang ke ibu gitu, saya janji kok hanya kali ini aja saya kayak gini sama kamu gitu kan. Oke, saya bilang untuk kali ini saya nggak akan bilang. Sekali lagi kayak gini saya juga udah nggak tahan gitu kan, saya juga nggak mungkin saya nggak bilang. Tapi ya namanya orang kayak gitu kali ya, nggak ada kapoknya, ibaratnya Sempet saya udah diulangin lagi. Nah yang kedua kalinya bilangnya sorry nggak sengaja. Saya bilang maksudnya apa, saya gede loh, badan saya gemuk loh saat itu. Masa iya saya segede gini nggak kelihatan, anak kecil 3 tahun anakmu aja kelihatan gitu, sampai saya gituin. Maksudnya ini nggak kelihatan dia ngapain, nyenggol kayak dia saya di sini, dia jalan nyenggol pek gitu kan. Tangannya kemana-mana lah ya gitu. Oh iya. Saya bilang ya Allah, ya ini sebenarnya sih termasuk pelecehan seksual. Iya, saya sampai saat itu saya benar-benar ancam dia, saya udah nggak tahan. Ini udah kejadian kedua kali, saya udah nggak bisa. Dan akhirnya saya bilang ke istrinya dan saya udah nggak mau di situ. Oke, akhirnya Mbak Ening cerita sama istrinya saya. Terus tanggapan dari istrinya apa? Istrinya marah-marah juga sih ke saya. Loh, kenapa Mbak Eningnya yang dimarahin? Itu dia yang saya bingung. Saya bilang, Bu, saya mengundurkan diri. Kenapa? Saya mau keluar. Kenapa? Kata dia, kamu kan baik-baik aja, anak juga nurut gitu mau kan. Kenapa harus keluar? Saya bilang, ya saya nggak suka diperlakukan gitu sama bapak gitu kan. Iya. Nah tapi ya istrinya malah ngomel, kamunya kali katanya. Yang gatel. Ya itu dia, saya katanya gitu. Iya. Ya harus ya kan. Ya kalau saya gatel, kenapa saya harus cerita sama ibu? Saya balikin gitu Bang. Jadi kalau saya mau, kenapa saya harus bilang, ya udah lanjut aja kali gitu kan. Tapi dia nggak terima juga. Saya bingung tuh saat itu. Saya bilang terserah ibu, intinya saya mau keluar kerja. Saya udah nggak tahan. Seharusnya kan gitu ya kalau. Ini udah kali kedua sampai saya gituin. Sempat ditawarin juga ya, mungkin ya hal-hal kayak uang atau apa. Sering. Tapi Mbak Ening terima? Enggak. Cuma yang saya terima itu baju sama tas aja, karena awal-awal saya pikir dia kasih karena saya baik sama anak dia, saya jagain gitu kan. Ya saya terima dong gitu kan. Karena saya pikir ya nggak ada yang salah dong, bos saya kasih saya barang yang bisa saya pakai gitu, saya butuh juga kan. Ya sudah gitu. Tapi terakhir dia kasih kayak gitu sih saya udah nggak mau. Karena udah tahu tujuan motifnya ya. Iya benar. Jadi modus dia kayak gimana ya. Lama-lama ketahuan, saya juga makasih deh, nggak usah. Saya selalu tolak. Berarti sebenarnya dilema ya Mbak Ening ya. Pada waktu itu satu sisi ada hutang 250 juta yang harus dibayar. Iya, ada anak itu juga ya di kampung ya. Anak saya 2 saat itu, masih kecil sih. Dan kita tahu perlakuan bos ataupun majikan pada waktu itu sudah kelewat batas. Yang awal tadi loh, yang pertamanya kita mau keluar juga nggak mungkin, kerjaan susah, benar ya? Iya benar. Terakhir sampai dapat perlakuan yang kedua itu hampir diperkosa. Iya betul. Wow. Iya saya. Itu gagalnya gimana sih pada waktu itu? Yang mana mas? Yang kedua. Pas dia itu awalnya kan dia pulang nih, bos saya tuh majikan. pulang. Majikan saya tuh pulang kerja. Saya pikir kok jam 2 udah pulang gitu. Biasanya juga paling cepet dia jam 3:30, jam 3 gitu lah ya. Itu udah hitungan cepet banget kan. Itu jam 2 dia udah pulang. Tiba-tiba udah pulang, anaknya tidur kan. Saya nggak tanya apa-apa, saya diem aja gitu kan di kamar anaknya kayak gitu. Tiba-tiba dia manggil, katanya tolong bikinin saya minum, katanya gitu kan. Terus nanti bawa aja ke kamar ke atas. Ya saya nurut dong, nggak mungkin saya tolak.
udah saya ambilin, saya bikinin, saya bawa ke atas. Pas itu saya ketuk pintu kan, kata dia biasanya kalau ketuk pintu itu dia cuma buka diambil gitu kan, kalau itu enggak. Oh nggak sempat masuk ke kamar. Biasanya enggak. Biasanya nggak pernah nih. Nggak pernah, iya. Oke. Karena kadang saya Tapi suruh nganter ke kamar cuma sampai depan pintu kayak gitu kan. Kalau suruh masuk kamar juga saya mikir-mikir kan. Kejadian pertama juga awalnya saya suruh masuk ke kamar. Sempet itu ya oke. Iya, pas kejadian pertama juga sama, nganterin minum masuk kamar kayak gitu kan. Oke, nah ini kejadian kedua tiba-tiba kayak gitu, ngetuk pintu, bawa masuk aja, saya tanggung, katanya gitu kan. Tanggung? Iya, saya bilang tanggung ngapain gitu, masa iya sih gitu kan. Nah pas itu saya masuk, maaf ya, dia cuma pakai celana pendek doang. Oke. Saya simpan di meja kerja dia kan. Kata dia, tunggu sebentar, ini sekalian buat turun. Dia ngasih satu tas gitu sih, kayak barang-barang apa sih, nggak tahu juga itu di tas isinya apa. Biasanya kalau dibawa turun itu barang-barang bekas yang udah kepake buat dibuang gitu kan. Sekalian bawa ini ya gitu kan. Ya udah saya tungguin, kok lama gitu. Pas dia abis ambil tas. Oke, ini masuk ke kamar berarti. Udah di dalam kamar di tuh kamar, kayak gitu. Mbak Iningnya posisinya pada waktu itu nungguin dia ngapain barang itu. Jadi dia kayak kamarnya kan ada belok gitu ya, kayak gang gitu buat ke kamar mandi kan. Di situ ada barang dia ambil. Saya tungguin kok lama gitu loh, agak lama ya. Nah pas dia keluar, nih ambil gitu. Pas saya jalan dia, tolong ambilin handuk saya dulu, di tempat tidur ada handuk kan. Saya ambil, pas lagi saya ambil handuk, dia jalan sebelah saya, dia nabrak saya kan. Saya kan posisi otomatis menghadap tempat tidur, dia dari sana jalan nabrak saya. Dia nabrak sengaja? Sengaja. Terus abis itu Mbak Ining tersempas ke tempat tidur? Iya. Terus dia bilang, sorry nggak sengaja gitu. Oke. Saya bilang maksudnya apa? Sampai saya bangun dong, saya takut. Maksudnya apa gitu kan? Ya, sorry nggak sengaja gitu kan. Ini udah kejadian, udah keterlaluan banget. Saya bilang, sorry ya Pak, saya bukan nggak menghargai Bapak atau gimana. Saya harus bilang ini ke Ibu. Saya gituin kan. Dan dia akhirnya sama juga, dia nawarin, kamu mau berapa saya kasih. Kamu nggak usah munafik jadi orang. Oh dia ngomong gitu? Iya. Terus? Kata-kata itu nggak bakalan saya lupain. Kamu butuh berapa nanti saya kasih. Kamu nggak usah munafik jadi orang. Kamu butuh duit kan, intinya kan ke situ. Dia tahu kondisi saya lagi butuh uang kan. Butuh uang. Jadi dia, ya udah kamu berapa tinggal bilang. Tapi kamu mau sama saya gitu. Seperti itu. Dan akhirnya dia maksa sampai saya bener-bener nangis, saya takut, saya teriak. Maksanya gimana dia pada waktu itu? Sampai dipegang atau? Iya. Sampai dipegang. Bener-bener dipegang, kamu gak usah munafik, kayak dia marah banget. Dan pada saat itu saya masih pakai hijab, saya pakai kerudung saat itu. Pakai kerudung? Pakai kerudung saya. Berarti dipaksa sampai ke tempat tidur gitu? Iya. Oh iya? Iya. Terus dia? Bersyukurnya saya saat itu ada mbak yang itu ya, tapi mbak yang cuci gosok aja sampai tunggu 30 menit di luar katanya. Manggil. Itu kedengaran nggak ke kamar pada waktu itu? Maksudnya suara dia manggil itu kedengaran nggak? Ada kedengaran. Kedengaran dia manggil untuk mau masuk yang cuci gosok. Suara Mbak Ining teriak dia kedengaran juga nggak? Yang terakhir itu dia dengar mungkin ya. Oh sempat berapa kali teriak berarti? Iya, makanya dia ketok-ketok pintu sampai kencang banget. Oh iya. Pembantu itu yang untuk Mbak cuci gosoknya itu yang. Emang sampai berapa kali teriak? Apa yang terjadi? Seperti apa gambarnya? Enggak, maksudnya sampai sekejam apa sih? Maksudku bukan ini ya, tapi sekejam apa sih dia sampai memperlakukan Mbak ini sampai teriak berkali-kali? Yang saya takut itu apa? Dia cowok ya. Dia itu kayak udah nggak mikir banget ya, dia punya istri gitu. Oke, iya benar.
Yang bikin saya teriak pertama itu, berapa kali saya teriak tuh, pertama saya takut pas dia bener-bener pegang badan saya yang kenceng banget. Dipeluk. Iya, dipegang bener-bener, kamu butuh berapa gitu, kayak seolah-olah maksa saya buat bilang berapa sih angka yang saya Ini mau orang gitu. psikopat kali ya. Oke, terus Saya nggak ngerti juga. Terus saat itu yang bener-bener saya teriak itu pas dia tarik hijab saya. sempat dibuka. Iya. Selama saya kerja di situ saya nggak pernah buka hijab ya. Nah terakhir baru itu bener-bener saya diperlakukan kayak saya nggak dihargain banget. Iya. Saya bener-bener dianggap babu itu cuma butuh duit, udah nggak peduli harga diri. Buat dia itu seperti itu. Oke. Iya. Karena mungkin ngelihat situasi kondisi saya saat itu juga sih seperti itu. Oke, akhirnya memutuskan diri keluar. Saya keluar atau dipecat. Saya keluar. Awalnya memang saya bilang ke istrinya, si suaminya kan tetap ngotot ke saya tuh. Setiap dari kejadian itu saya nggak langsung ngomong ke istrinya. Saya masih keep sekitar 3 hari dari kejadian. Saya masih diam, saya mikirkan kalau saya keluar gimana anak-anak saya saat itu. Tapi kan udah nggak nyaman banget sih, maksudnya dengan kondisi seperti itu. Iya, saya juga udah ketakutan, saya udah gak nyaman. Cuman saya masih mikir kalau saya nggak kerja, anak saya mau makan dari mana? Iya, benar-benar. Cuma saya yang bisa menggantikan untuk posisi mencari uang ya. Iya, ibaratnya mama saya udah tua, bapak saya udah nggak ada. Ya mau nggak mau saya harus kerja. Saya harus tetap bertahan. Jangan sampai saya keluar gitu. Saya mikirnya gitu karena dengan penghasilan saat itu saya dibayar 2.500.000 per bulan. Dan untuk cari angka segitu tuh bener-bener saya mikir kalau saya keluar saya bisa dapat nggak ya segini gitu. Jadi saya mikir sama 3 hari itu saya masih berpikir kayak gitu. Dan tiap hari yang bikin saya nggak nyaman, saya dapat ancaman. Kamu jangan bilang kayak gitu. Setiap hari dia bilang terus. Kalau boleh tahu, itu usia majikan pada waktu itu usia berapa sih? 30-an kayaknya deh. Masih muda banget berarti ya? Iya. Mbak ini pada waktu itu usia 25. 25-26 ya saat itu. Berarti kejadian sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahunan ya. 5 tahun yang lalu itu. Itu satu hal yang bikin saya nggak bakalan lupa. Banyak banget yang apa sih yang bisa membuat saya dihargai. Yang jadi motivasi saya banget itu kenapa setiap saya kerja saya diperlakukan seperti itu. Saat saya hancur, saat saya berantakan, saya selalu mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan itu bukan cuma kejadian 1 kali 2 kali ya, sering ada banget lagi. Saya bingung pokoknya kenapa saya selalu diperlakukan seperti itu setiap saya kerja. Oke, ada lagi. Ada. Di mana lagi? Terakhir saya kerja IRT itu saya 3 kali nih, yang ketiga ini benar-benar saya, yang itu sih nggak parah banget ya, saya cuma karena saya udah trauma sendiri, saya keluar dari sana tuh saya udah trauma banget. Saya dapat kerjaan lagi kan sama IRT juga, kayak tukang cuci gosok sih pas itu, nggak ngomong anak. Pas cuci gosok itu mbaknya tuh ada 3, Pembantunya satu rumah 3. ada 3, iya. Cuman yang 2 dia pulang, dia yang satu saat itu dia pulang kampung, yang satu dia pulang setiap sore pulang. Untuk istrinya dia kerja kadang keluar kota kayak gitu. Untuk yang kejadian kedua itu saya udah di daerah Tangerang sih. Di Tangerang? Iya, di Tangerang. Itu gimana kejadiannya pada waktu itu? Untuk yang di Tangerang, di situ saya lumayan bertahan lama. Oh, jadi IRT. Iya, jadi IRT. Berapa lama itu pada waktu itu?
4 bulan sih. 4 bulan. Biasanya oke. cuma sebulan 2 bulan, ini 4 bulan Yang saya pertama dapet. tadi 3 bulan. 3 bulan, Terus ganti lagi. Ganti lagi cuma 2 bulan doang kan. Oke, ini yang yang ketiga ya berarti. Yang ketiga ini 4 bulan. Mm-mm. 4 bulan saya kerja, awalnya baik karena kan di situ kita bertiga tuh, saya nggak diapa-apain kan. Oh ya ada 3. Perlakuan, cuman dia kayak suaminya itu kayak orang itu ahli agama banget ya, Masa? rajin banget Serius? ibadah, rajin banget ibadah ya. Oke. Saya bingung kan, wah saya nyaman nih, saya udah pakai hijab. Tunggu, ahli ibadah ini maksudnya dia apa nih sekarang? Ya dia rajin ibadah banget. Otomatis orang yang rajin ibadah tahu dong kalau wanita sudah menutup aurat itu nggak boleh diganggu dong, apalagi itu istri orang. Saat itu sih saya ya masih istri orang kan. Saya bilang wah aman nih saya udah mikir udahlah, saya dengan pendapatan segitu penting saya ngerasa nyaman, saya nggak ngerasa terancam terus gitu, apalagi orangnya ahli ibadah. Sudah saya jalanin, awal-awalnya baik, tapi ya ada satu kejadian yang awalnya cuman dari kata-kata sih ya mas, mungkin karena aku udah sering digituin, jadi ada kata-kata sedikit pun saya langsung tek, wah nih orang jadi modus nih gitu, jadi parno aja gitu. Dan ternyata dugaan saya benar. Ini kata-kata apa nih yang sempat terucap pada waktu itu? Awalnya dia baik, kamu punya tanggungan berapa, anak kamu berapa, orang tua kamu gimana, kayak gitu-gitu kan. Nanyanya awalnya baik-baik kayak gitu, terus dia kayak emang kamu punya utang berapa sih gitu kan, kenapa nggak dilunasin, coba aja lunasin kayak gitu. Dia ya kayak bilangnya tuh baik banget gitu loh, dia kayak kesannya menolong saya banget kan. Ya sudah, saya bilang ya saya bayar nyicil aja lah sambil saya kerja gitu, saya nyicil, penting saya dapat kerja aja, saya nggak muluk-muluk minta langsung lunas kayak gitu, enggak, saya gituin. Tapi lama-lama dia makin sering, kamu lunasin aja. Nah, saya bingung dong, saya di situ baru, sedangkan mbak-mbak yang lebih awal dari saya aja bilangnya tuh orang pelit banget gitu kan. Iya bener, katanya itu bos kita pelit banget loh. Saya bilang kok pelit, ini saya aja ibaratnya baru masuk udah ditawarin buat lunasin utang, terus buat nyicilnya itu kamu nyicilnya sekalian aja segini gitu kan. Saya bilang makasih, saya nggak mau gitu kan. Nolak karena saya mikirnya dari partner, dari kejadian 2 kali itu kan ada satu ketakutan yang saya mikir jangan-jangan gue diapa-apain, dan itu emang bener kejadian juga. Diapain? Pas itu dia sih nggak gimana banget sih, nggak sampai kayak kejadian yang kedua. Dia lebih ke ngajak nikah. Nikah siri. Ngajak nikah siri. Jadi istri keduanya dia. Tapi ngajaknya secara normal atau mungkin paksaan atau gimana? Secara baik-baik atau gimana? Nggak baik-baik. Kenapa? Menurut saya bukan baik-baik kalau kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat dia itu ngomongnya tuh udah nggak jelas ya. Maksudnya nggak jelas itu gimana? Saat istrinya ada sama saya tuh kayak nggak kenal, judes banget ya. Oh, kayak pura-pura nggak kenal gitu kan. Sok nggak pernah nawarin apapun. Iya, kayak ya udah lu gue gitu kan, kasarnya kayak gitu, lu pembantu gue gitu kan. Tapi saat istrinya nggak ada, keluar kota, dia ngomong kayak ngobrol, dia keluar, tolong temenin saya ini dong gitu. Oh iya. Iya, kadang mau
pergi beli peralatan buat kantor dia gitu. Bisa temenin saya nggak biar ada yang bantu gitu kan. Awalnya bertiga nih, mbaknya ikut semua. Lama-lama kamu sendiri, mbak ini usah. sendiri? Iya, katanya yang lain nggak usah deh, di rumah aja, nanti dikit doang kok. Berdua bisa katanya. Udah, saya mikirnya belum, masih positif aja kan. Oke. Ya sudah. Ya. Nah mungkin iya cuma dikit. Ya udah, kita sih ikut-ikut aja lah namanya ini. Tapi lama-lama kok abis belanja kita makan dulu ya kayak gitu. Iya. Saya bilang, oke. ngapain ya? Saya bingung kan. Dari selesai itu tiba-tiba ngomong, kamu nggak usah kerja aja. Kata-kata itu yang saya, lah nggak usah kerja gimana keluarga saya, bapak pecat saya gitu kan. Enggak, kamu mau nggak lunasin utang kamu? Tapi kamu harus jadi istri kedua saya. Terus mbak ini responnya pada waktu itu? Ya saya biasa aja, karena saya mikir wah bercanda nih gitu kan. Saya lihat dia rajin banget ibadah kan, nggak mungkin lah pasti bercanda gitu kan. Lama-lama pas beberapa hari gitu dia kok lebih sering ngajak saya keluar gitu, beli apa keluar balik kayak gitu. Terus, sering ngajakin terus ya? Iya, terus terakhir pas istrinya lagi keluar kota, mbak yang satunya pulang kampung, yang satunya kan pulang sore, otomatis saya di rumah cuman berdua. Iya, anaknya udah, yang itu sih udah tua. Umur berapa itu? Udah tua banget sih, aduh kali 50 lebih ya. Itu bapak-bapak udah tua banget. Dia kayak gimana ya, sama aja sih mas perlakuannya. Sempat memperkosa? Memperkosa sih enggak, cuman dia kalau dalam muslim kan sebenarnya pegang tangan orang juga udah nggak boleh ya. Dia apalagi kayak ngerangkul-rangkul gitu kan. Ngerangkul gini? Ya. Oke. Itu kan udah nggak boleh juga kan. Iya nggak boleh. Apalagi buat pandangan aja sebenarnya setahu boleh, aku kan? Kita mandang seorang wanita dengan hasrat itu udah jatuhnya zina mata. Iya. Oke, dia udah sampai merangkul. Iya. Merangkul itu posisinya gimana? Maksudnya apakah di ruangan atau di Dia masuk ke kamar saya. Oh. Iya. Oh sih. Iya. Dia masuk ke kamar. Iya. Terus posisi otomatis saat itu saya kalau dalam kamar saya nggak pakai hijab. Iya. Saya buka. Oke. Saya buka, ya otomatis dia lihat dong. Iya. Saya nggak berhijab, dengan cuma pakai baju tidur. Duster or piyama? Piyama sih saat itu saya pakai. Ya dia sama saya kayak yang kedua ya. Dia pura-pura lah, inilah itulah, kayak ngobrol gitu, dulu. Ngobrol dulu awalnya. Oh, tapi masuk kamar dia cuma, awal masuk kamar dia tanya, gimana utang kamu? Baik banget kan? Saya bilang, nih orang kenapa tanya utang? Mana saya nggak pakai kerudung nggak apa kan? Ya sudah, kata dia, kamu bayar nggak? Untuk saat ini saya mau nyicil aja, nggak apa-apa. Dengan gaji saya segitu nggak apa-apa. Saya manage aja deh gitu. Oke. Dan akhirnya benar, kamu yakin gak mau lunasin gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ya sambil ngobrol tiba-tiba tangannya kemana gitu. Kemana? Meraba termasuk juga? Iya. Oke. Sempat mau ngajak tidur atau it's or apa? Untuk ngomong langsung sih enggak, dia cuma bilang, kamu nikah ya dengan aku. Oke. Selalu ngajaknya nikah. Tapi dia ngajaknya nikah. Iya, mungkin karena dia kan mikirnya dia image-nya udah agamanya kuat ya. Oke. Iya, tapi setidaknya nggak seburuk
Yang pertama ya kayaknya ya. Enggak, kalau ini enggak. Cuman tangan udah ya meraba-raba. Iya, begitu. Tapi waktu itu pas diraba ini only, maksudnya ngomong gitu kayaknya nggak bisa nikah atau Pak ya gimana gitu, saya juga, atau apa alasannya? Enggak, saat pada itu waktu saya itu? bilang saya nggak mau. Saya masih punya suami saat itu dan bapak juga punya istri. Saya bilang saya nggak mau menghancurkan rumah tangga orang lain. Saya lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Saya ingin jadi diri saya sendiri yang nggak mau ngancurin keluarga orang. Dan mohon maaf, bapak itu ahli agama loh. Yang saya pandang bapak itu orang terhormat lah ya. Oke. Di lingkungan dia masih dihargain kayak gitu. Dan sama aja dia nggak terima. Yang akhirnya juga saya, kalau di situ saya lebih tepatnya dikeluarin kerja kali. Oh iya, dia nggak terima. Iya. Setelah kejadian itu saya bener-bener nolak, saya nggak mau. Oke. Akhirnya dia Pecat. cari gara-gara sama saya. Apa itu? Ada aja. Kayak ada piring kemana satu gitu. Oke. Nyarinya ke saya, terus ngepel ada apa yang jatuh, bilangnya nggak bersih, inilah itulah. Otomatis kan istrinya lihat dong, kenapa sih kamu kerja kok kayak gitu. Tiap hari lah saya ditegur itu selama sebulan. Awalnya nggak pernah ya? Awalnya baik banget. Oke. Setelah Dan itu nggak ada masalah kerjaan juga aman? Nggak ada, aman. Oke. Sekalipun saya nggak bisa kerjaan rumah saat itu, saya udah mulai belajar kan. Bisa lah saya setrika baju, udah bisa saat itu. Karena kan saya belajarnya udah lumayan lama tuh. Belajar setrika baju. Nah tapi tiba-tiba kayak gitu sebulan saya dikomplain tiap hari. Otomatis saya pusing kan. Setelah kejadian itu ada sebulan itu dikomplain ya? Iya betul, dikomplain terus sampai akhirnya saya, ya sudah, kok saya salah terus ya gitu kan. Saya ngomong sama istrinya dan istrinya bilang ya terserah kamu gimana. Kalau istrinya kan nurut sama suami tuh, jadi ngomong ke suaminya gimana. Akhirnya suaminya bilang ya terserah, kalau kamu nggak betah ya udah gitu loh. Saya digituin ya saya nggak enak kan. Dan saya tahu dia bilang kayak gitu karena dia nggak suka sama saya. Karena saya udah nolak. Tapi semenjak kamu tolak itu pernah nggak ada nawar-nawarin lagi, maksudnya? Tetap sebelum dia marah-marah selama sebulan itu dia tetap. Oh iya, sebelum dia selama 1 bulan dia marah-marah itu masih tetap nawarin kamu nikah gitu, nikah ya? Iya. Terakhir yang di kamar itu berarti? Iya terakhir di situ, tapi yang ada lagi yang kayak sepintas yakin kamu nggak mau terima. Oh gitu. Mancing. Selalu kayak gitu sama ya. Habis dia marah-marah kadang besoknya masih belum terima gitu kan. Jadi maksa banget gitu. Ya sudah, saya udah, daripada saya jadi traumanya apa, saya udah kejadian